Assalamualaikum, halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan Bu Diana. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi membaca tanda waktu pada jam. Kalian sudah siap? Ayo kita belajar bersama, simak ya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat membaca tanda waktu pada jam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat jam. Perhatikan jenis-jenis jam berikut. Ada jam beker, jam dinding, dan juga jam tangan. Manakah dari jenis-jenis jam tersebut yang sudah kamu kenal? Di mana biasanya kamu menjumpainya? Ya, pada gambar-gambar jam tersebut, jam dinding, jam beker, dan jam tangan menggunakan jarum. Oleh karena itu, mereka disebut jam analog karena menggunakan jarum. Bagaimana ya cara membaca jam analog? Jam analog memiliki jarum pendek yang menunjukkan jam. Jarum pendek terletak antara angka 10 dan 11. Perhatikan letak angka di jarum pendeknya ya, dia di antara angka 10 dan angka 11. Sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Jarum panjang terletak pada angka 2. Kita lihat, kita bisa berhitung dari mulai angka 12 ya. Setiap langkah dari 12 ke 1 adalah 5 menit. Maka kita hitung ada berapa langkah dari 12 ke 2? Ada 2 langkah. Maka 2 dikali 5 menit sama dengan 10 menit. Jadi dibaca pukul 10 lewat 10 menit. Kenapa kita ambil pukul 10 bukan 11? Karena dia terletak di antara angka 10 dan 11. Kita ambil angka yang paling kecil. Maka ditulis pukul 10.10. Kita perhatikan contohnya lagi. Bagaimana cara membacanya ya? Kita mulai dari jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam. Jarum pendek terletak antara angka 1 dan 2. Dia tidak tepat di angka 2 ya. Sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Jarum panjang terletak pada angka 11. Kita hitung lagi ya, langkah dari mulai angka 12 ke angka 11. Ada berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ingat, 1 langkah sama dengan 5 menit ya. Berarti 11 kali 5 menit sama dengan 55 menit. Jadi dibaca pukul 1 lewat 55 menit. Karena di antara angka 1 dan 2 kita ambil yang lebih kecil, angka 1, maka kita tulis pukul 1.55. Perhatikan lagi contoh berikutnya. Jarum pendek terletak tepat di angka 1. Jarum panjang terletak tepat di angka 12. Maka kita baca pukul 1. Ditulis pukul 01.00. Nah, kita coba lagi ya. Jarum pendek terletak pada angka 9, sedangkan jarum panjang terletak tepat di angka 1. Dibaca pukul 9 lewat 5 menit. Ditulis pukul 09.05. Nah,
Yang tadi contoh adalah penulisan waktu tanpa kita melihat itu pagi atau siang. Nah, ada aturan penulisan tanda waktu ya. Dari pukul 1 pagi sampai 12 siang, penulisan tanda waktu sama dengan angka yang ditunjuk jarum jam. Sedangkan dari pukul 1 siang sampai pukul 12 malam, penulisan tanda waktu sama dengan angka yang ditunjuk jarum jam, tapi ditambah 12. Perhatikan contohnya. Nah, jika jam analog ini menunjukkan waktu pada pagi hari, maka ditulis pukul 10.10, dibaca pukul 10 lewat 10 menit. Tapi jika jam analog ini menunjukkan waktu malam hari, maka ditulis pukul 22.10, dibaca pukul 22 lewat 10 menit. Perhatikan contoh berikutnya. Jika jam analog ini menunjukkan waktu pagi hari, maka ditulis pukul 1.55, dibaca pukul 1 lewat 55 menit. Sedangkan kalau menunjukkan waktu siang hari, maka ditulis pukul 13.55, dibaca pukul 13 lewat 55 menit. Contoh berikutnya, jika jam analog ini menunjukkan waktu pada pagi hari, ditulis pukul 01.00, dibaca pukul 1. Sedangkan kalau menunjukkan siang hari, ditulis pukul 13.00, dibaca pukul 13. Berikutnya, jika jam analog ini menunjukkan waktu pagi hari, ditulis pukul 09.05, dibaca pukul 9 lewat 5 menit. Kalau menunjukkan malam hari, ditulis pukul 21.05, dibaca pukul 21 lewat 5 menit. Nah, sekarang kita belajar bagaimana menggambar jam analog yang menunjukkan waktu. Misalnya pukul 09.00. Kita gambar dulu jarum pendeknya. Karena tepat pukul 9.00, maka jarum pendeknya harus tepat di angka 9. Lalu jarum panjangnya di angka 12. Ya, beginilah cara menggambarnya. Berikutnya, coba kalian tebak. Kalau pukul 20.15, ini menunjukkan waktu malam hari. Berarti kita tulisnya di angka berapa ya? Kita kurangi dulu. 20 dikurangi 12 berapa, Nak? Ya, betul, 8. Berarti jarum pendeknya di angka 8. Lalu karena lebih 15, jadi tidak tepat di angka 8 ya. Agak mengarah sedikit ke angka 9. Jadi antara angka 8 dan angka 9. Karena lewatnya 15 menit, maka 15 kita bagi 5. Hasilnya 3 ya. 3 langkah dari angka 12. Berarti 1, 2, 3, jarum panjangnya di angka 3. Inilah pukul 20.15. Selain jam analog, ada juga jam digital. Kita suka melihat di jam tangan ataupun di handphone. Apa itu jam digital? Jam digital adalah jam yang tidak menggunakan jarum penunjuk. Bagaimana cara membaca jam digital ya? Perhatikan, angka di depan 0 dan 4 ini menunjukkan jam. Sedangkan
angka 15 menunjukkan menit. Berarti dibaca pukul 4:15 menit. Nah, itulah cara membaca tanda waktu pada jam. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.